Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku MTs Negeri 1 Cilacap yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara daring dengan materi Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam semesta. Untuk mengawali pembelajaran daring kali ini adalah kita melafalkan umum kitab Ridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala penyakit, terutama wabah COVID-19. Oke, akan saya sampaikan. Ya, kali ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam semesta. Dan hal ini adalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Akan kita bahas. Yang pertama adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, langkah dakwahnya adalah 1. Penanaman akidah. Yang kedua, pendekatan lemah lembut. Yang ketiga, merubah perilaku jahiliyah. Dan yang keempat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Saya ulangi lagi, dakwah Nabi Muhammad SAW ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, penanaman akidah. Yang kedua, pendekatan lemah lembut. Yang ketiga, merubah perilaku jahiliyah. Dan yang keempat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Dakwah Nabi Muhammad SAW bukan tanpa tantangan. Tantangan yang dihadapi ada 3 hal. Yang pertama, ancaman dan penghinaan. Nah, ancaman dan penghinaan ini pada siapa? 1, ancaman dan penghinaan pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pada pengikutnya. Ini tantangan yang pertama, ancaman dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Tantangan yang kedua adalah membujuk Nabi. Membujuk Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah harta, 2 tahta, dan yang ketiga wanita. Ini tantangan membujuk Nabi SAW. Harta, tahta, dan wanita. Yang kedua, bertukar sesembahan. Ini tantangan juga. Nabi Muhammad itu dibujuk jika tidak mendakwahkan agama Islam kala itu. Membujuk Nabi Muhammad SAW itu melalui membujuk Abu Thalib. Tantangan yang kedua, membujuk Nabi. Tantangan yang ketiga adalah pemboikotan. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada tantangan dengan cara ancaman dan penghinaan. Yang kedua, membujuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pemboikotan. Nah, yang selanjutnya strateginya. Setelah tadi yang pertama adalah langkah-langkah, yang kedua tantangan, nah yang ketiga ini strateginya. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, rahasianya. Rahasianya turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang kedua, berlangsung selama 3 tahun. Nah, yang ketiga, sasaran keluarga dan orang-orang dekat Nabi Muhammad SAW. Ini strateginya. Ada strategi rahasia, yaitu turunnya Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7.
Rahasia yang kedua berlangsung selama 3 tahun. Dan yang ketiga sasaran keluarga dan orang-orang dekat Nabi Muhammad SAW. Lalu strategi yang secara terang-terangan, kalau tadi rahasia tersembunyi, sembunyi-sembunyi, itu turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94. Yang kedua, sasaran semua masyarakat Mekah. Yang ketiga, ada yang menolak dan menerima. Strategi terang-terangan yang terakhir, kafir Quraisy gencar memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah hijrah. Yang pertama adalah ke Taif, yang kedua adalah ke Habsyi. Jadi dalam strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, yang pertama secara rahasia, yang kedua secara terang-terangan, dan yang ketiga adalah hijrah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesehatan. Syukuri dan nikmat yang ada dalam kehidupan kita. Marilah kita tutup pembelajaran dari kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.